Assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi ya di channel Mama. Nah, video kali ini Mama mau ngasih sedikit tips nih teman-teman, gimana caranya berhemat agar kita itu bisa menabung. Jadi semoga video ini bisa sedikit memberikan manfaat ataupun inspirasi ya buat teman-teman yang terbiasa hidup boros ataupun yang nggak biasa nabung. Jadi mulai sekarang ayo kita coba untuk hidup hemat dan pelan-pelan kita menabung. Nah, jadi ikutin terus ya video Mama. Nah, jadi nggak usah basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke pokok pembahasan. Jadi yang pertama di sini tipsnya, kita itu harus bisa membedakan mana yang merupakan kebutuhan dan juga mana yang merupakan keinginan. Nah, mungkin masih banyak juga di luaran sana yang masih kebingungan nih teman-teman, gimana sih cara ngebedain antara kebutuhan dan juga keinginan. Nah, jadi di sini Mama mau kasih sedikit pengertian aja apa sih yang dimaksud kebutuhan dan apa sih yang dimaksud keinginan. Jadi di sini yang pertama, untuk kebutuhan itu adalah semua bentuk barang dan jasa yang kita butuhkan dalam aktivitas kita sehari-hari. Contoh, kita butuh makan, terus kita butuh minum, terus kita butuh tempat tinggal. Nah, jadi yang bersifat penting ataupun bersifat urgent bagi kita itu yang kita butuhkan ya teman-teman. Beda dengan halnya keinginan. Nah, kalau keinginan ini segala kebutuhan berlebih terhadap sesuatu yang dianggap kurang. Contohnya, kita udah punya tas satu nih teman-teman. Terus kita ngeliat lagi tas yang harganya lebih mahal, terus tasnya itu branded. Nah, kita tuh kepengen banget beli, padahal kita belum tentu butuh karena kita udah punya tas sebelumnya. Nah, itu yang bisa dibilang keinginan ataupun sifat ingin memiliki. Jadi mudah aja sebenarnya bedain yang kebutuhan sama keinginan. Nah, kalau kebutuhan itu emang yang benar-benar kita butuhkan pada saat itu ya teman-teman. Seperti contohnya tadi makanan. Nah, kalau kita lapar berarti kita butuh makan. Berarti itu yang bersifat kebutuhan yang harus segera kita penuhin. Kalau untuk keinginan kan cuman sekedar aku cuma pengen aja nih, misalnya aku pengen banget beli tas, aku pengen banget beli mobil. Tapi belum tentu juga pada saat itu kita membutuhkan teman-teman. Jadi mudah aja ya untuk ngebedainnya antara kebutuhan dan juga keinginan. Nah, jadi kalau kita udah bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih mengatur keuangan kita nih teman-teman. Jadi mana yang lebih kita dahulukan, terus juga mana yang bisa kita kesampingkan. Terus lanjut untuk tips yang kedua, jangan tergoda dengan barang-barang diskon. Nah, siapa nih di sini yang suka banget dengar kata-kata diskon? Jadi kita itu apalagi kaum perempuan biasanya kalau jalan-jalan di sebuah mall ataupun pusat perbelanjaan pasti suka banget nih lihat tulisan sale ataupun sale. Jadi biasanya Mama kalau jalan-jalan sama suami itu suka bercandaan gitu ya teman-teman. Misalnya lihat suatu toko nih, tuh Pak, ada sale Pak, ada sale. Jadi ya udah kita tergiur nih buat masuk. Padahal waktu kita lihat ini kayaknya harganya juga udah di-upping nih. Nah, jangan banget kita tergoda dengan kata-kata diskon ataupun sale ya teman-teman. Jadi kita itu harus bisa pinter-pinter dalam mengatur keuangan ya teman-teman, apalagi dalam belanja. Bisa aja nih orang yang kasih promo buy one get one, nah itu kan bisa dapat 3 barang tuh. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir itu harganya udah di-upping duluan, terus seolah-olah dikasih diskon. Padahal yang kita bayar itu harga normal. Nah, terus lanjut di sini kita masuk lagi untuk tips yang ketiga. Jadi untuk tips yang ketiga itu pastikan barang yang dibeli itu memang barang yang kita butuhkan. Contoh nih teman-teman, di sini Mama kasih contoh aja, kita mau beli TV ya. Nah, misalnya ada 2 barang nih. Untuk TV yang pertama itu harganya misalnya 2 juta. Terus yang satu lagi itu harganya murah, terus dapat diskon lagi. Jadi harganya bisa misalnya aja di bawah 1 juta nih teman-teman. Dan itu untuk ukurannya sama-sama 32 inch. Nah, kalau misalnya teman-teman disuruh milih, teman-teman mau pilih yang mana? Mau pilih yang harganya 2 juta dengan kualitas bagus, atau teman-teman pilih harganya diskon yang murah itu tanpa teman-teman tahu nih kualitasnya bagus atau enggak.
Nah, kalau menurut Mama sih, Mama lebih pilih yang harganya 2 juta. Jadi kualitasnya juga udah terjamin. Kita udah tahu produk itu bagus walaupun harganya sedikit mahal. Tapi dengan catatan kita bisa membeli barang itu cuma 1 kali nih teman-teman. Maksudnya gini, dengan membeli barang yang kualitasnya bagus walaupun harganya mahal, untuk tingkat kerusakannya itu juga sedikit banget ya teman-teman. Biasanya kalau misalnya kita beli harganya yang murah, diskon, terus kita nggak tahu nih kualitasnya kayak gimana, biasanya itu cepet rusak dan kita itu bisa membeli 2 kali lipat lagi teman-teman. Jadi misalnya kita udah beli 1 tiba-tiba rusak, ya udah deh besok beli lagi. Nah, jadi kita harus benar-benar pastiin ya barang yang kita beli itu yang kita butuhkan dan juga kualitasnya itu yang bagus. Terus lanjut kita masuk ke tips yang keempat. Nah, untuk tips yang keempat ini biasakan kita hanya punya 1 barang nih teman-teman. Nah, di sini maksudnya kayak gimana sih, Mak? Contoh nih, kita cuma punya 1 handphone, terus kita cuma punya 1 mobil, ataupun punya 1 parfum, 1 sepatu. Nah, kenapa kita harus membiasakan punya 1 barang? Jadi biar nggak mubazir juga ya, teman-teman. Misalkan kita hobi banget nih beli sepatu, padahal yang kita pakai cuma sepatu itu aja. Misalnya Mama biasa pakai sepatu Keds. Jadi Mama beli lagi nih, beli sepatu high heels, beli sepatu yang lain, yang model lain. Padahal yang biasa Mama pakai cuma sepatu Keds itu aja. Nah, jadi itu kan mubazir banget ya teman-teman. Jadi biar barang yang kita punya itu lebih bermanfaat aja nih. Jadi kita nggak perlu ngeluarin uang lagi untuk membeli barang yang sebenarnya nggak begitu kita perlukan ataupun nggak kita pakai. Nah, contoh yang mudah aja nih, biasanya dulunya Mama tuh suka banget beli beberapa parfum ya teman-teman. Jadi misalnya merek A, merek B itu dengan aroma yang beda-beda. Tapi untuk keseharian Mama lebih suka pakai yang merek A. Jadi yang B, C, D dan seterusnya ini biasanya tersimpan rapi aja nih di lemari. Makanya mulai sekarang coba deh kita biasakan kita itu cuma punya 1 barang. Terus untuk tips yang kelima, coba untuk membuat daftar belanja. Jadi setiap kita mau belanja itu coba deh kita buat daftarnya dulu. Contohnya nih untuk belanja bulanan ataupun belanja sayur mingguan, supaya apa yang kita beli itu emang sesuai ya teman-teman. Jadi kita nggak beli barang yang nggak kita butuhkan. Misalnya kita hari ini pengen masak ayam. Nah, kalau misalnya kita nggak catat ataupun kita nggak buat budget untuk si ayam tadi, bisa aja nih kita lihat, oh ada udang, oh ada cumi-cumi. Nah, jadi kita bisa mengeluarkan budget lebih nih teman-teman. Jadi pinter-pinter kita aja ya dalam mengatur ataupun membuat daftar list belanjaan. Nah, terus langsung masuk ke tips yang keenam. Untuk tips yang keenam ini merupakan tips yang penting juga ya teman-teman. Jadi gunakan uang cash saat berbelanja, bukan menggunakan kartu. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi biasanya kaum perempuan ini suka banget yang namanya males pegang uang cash. Jadi dengan alasan takut cepat habis gitu ya teman-teman. Padahal sebenarnya lebih bagus kita pegang uang cash. Jadi kita itu bisa merasa kehilangan nih saat membayar. Contohnya nih, Mama dulu biasanya suka belanja bulanan itu dengan budget 500.000, tapi pada saat bayar Mama itu pakai kartu nih teman-teman. Jadi Mama ngerasa oh ya udah bayar aja, nggak ada rasa kehilangannya gitu. Jadi mulai sekarang coba deh kita ubah polanya, kita setiap transaksi atau pembayaran kita pakai uang cash. Jadi kita ngerasa kehilangan banget ya buat ngeluarin uang. Nah, untuk tips yang ketujuh, stop untuk berlangganan aplikasi membership. Nah, maksudnya kayak gimana nih, Ma? Jadi biasanya zaman sekarang itu banyak banget orang yang suka nonton di rumah, entah itu nonton film ataupun dengerin musik, ataupun misalnya orang-orang yang suka banget olahraga, ikut member fitness gitu ya teman-teman. Nah, coba deh mulai sekarang kita hitung-hitungan nih teman-teman, karena kita kan mau berhemat, coba kita hitung-hitungan. Jadi contohnya nih untuk aplikasi nonton film ataupun dengerin musik, biasanya kita berlangganan setiap bulan ya teman-teman. Anggap aja nih untuk setiap bulan harganya 150.000. Tapi apakah dengan 150.000 itu teman-teman misalnya
misalnya nonton filmnya setiap hari, dengerin musiknya setiap hari. Cuma kalau misalnya sekedar seminggu sekali ataupun seminggu 3 kali, rasanya sih menurut mama sayang banget ya teman-teman. Dengan uang 150.000 itu kita bisa pakai untuk kebutuhan kita yang lain. Apalagi misalnya fitness nih. Jadi biasanya kita bayar membernya itu 1 tahun ya, bayar di muka langsung 1 tahun gitu. Tapi biasanya untuk orang yang baru pertama fitness ataupun baru pertama nge-gym, untuk 1 bulan pertama aja nih dia full nih, setiap hari dia fitness. Untuk bulan kedua dan seterusnya udah mulai udah mulai males ya teman-teman. Jadi coba deh mulai sekarang kita hitung-hitungan biar nggak mubazir yang ngeluarin uang. Nah, untuk tips yang ke-8, kurangi jajan ya teman-teman. Tapi di sini bukan maksudnya nggak boleh jajan nih. Cuma kita coba deh pelan-pelan ubah kebiasaan kita. Misalnya yang setiap hari kita itu jajan minimal 20.000. Nah, sekarang kita ubah nih polanya. Kita buat jadi seminggu sekali aja nih jajannya. Jadi bisa kita hitung juga ya teman-teman. Dalam 1 minggu itu kalau setiap hari jajan, seenggaknya nih kita ngeluarin 20.000 itu bisa 140.000 nih dalam 1 minggu. Kalau kita kaliin selama 1 bulan udah berapa nih teman-teman? Coba deh kalau misalnya kita ubah jadi seminggu sekali dengan budget 20.000, jadi lumayan kan 120.000 setiap minggu bisa kita simpen. Terus yang ke-9, biasakan diri kita nih untuk membawa bekal dari rumah. Nah, di sini apalagi buat yang bekerja ya teman-teman, biasanya kan untuk makan siangnya itu kita makan keluar nih, makan di luar kantor ataupun beli makanan di luar kantor dan kita makan di kantor. Nah, coba deh mulai sekarang kita biasakan diri untuk bawa bekal dari rumah. Misalnya kita pagi-pagi nih nyiapin makan untuk suami kita, terus kita suruh suami kita bawa bekal. Nah, itu bisa juga lebih hemat ya teman-teman. Jadi nggak usah malu sih sebenarnya. Yang penting di sini kita bisa mengatur keuangan kita supaya kita itu nggak boros. Terus juga kita bisa lebih sehat nih teman-teman, karena makanannya juga dimasak sendiri di rumah. Jadi mulai sekarang coba deh biasakan diri kita untuk mulai berhemat, terus juga mulai melakukan hal-hal kecil yang bermanfaat nih. Contohnya tadi membawa bekal ya, itu pasti bakal lebih hemat lagi nih teman-teman. Nah, bisa juga nih teman-teman, misalnya kita mau jalan-jalan nih bareng keluarga ke kebun binatang misalnya. Jadi diusahakan pagi-pagi kita makan, terus nanti pas pergi tinggal bawa cemilan, itu juga bisa. Nah, untuk tips yang terakhir, yang ke-10, niatkan diri sendiri untuk menabung. Yap, benar banget ya teman-teman. Jadi coba deh mulai sekarang yang biasanya kita boros tiap hari ngeluarin uang, coba sekarang kita pelan-pelan nabung, gak usah nominal yang besar. Kita mulai dari uang receh ataupun uang koin aja, itu udah bisa disebut menabung ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman habis belanja ataupun misalnya teman-teman habis dari warung terus ada kembalian uang receh, coba deh teman-teman masukin ke celengan ataupun ke botol bekas. Nah, lama-lama kan kita terbiasa nih buat nabung. Jadi untuk kedepannya kita juga bisa menabung dengan nominal yang lebih besar. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman tipsnya. Semoga tips yang mama berikan ini bisa sedikit bermanfaat dan juga bisa menjadi inspirasi nih buat kita semua. Terus buat teman-teman yang sudah mencoba untuk hidup hemat, semangat, jangan putus asa. Semoga nanti kedepannya teman-teman jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, sampai ketemu lagi ya teman-teman di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.